Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi Alex. Pagi Kak Diki. Selamat pagi Rio. Selamat pagi itu yang Diki. Selamat pagi Lea. Selamat pagi. Nah, sebelum kita mulai kita doa salam Maria dulu yuk. Rio yang pimpin ya. Marilah kita siapkan hati, ambil sikap doanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita ini kan lingkungannya Kelapa Muda Santo Yohanes. Tahu nggak siapa nama satu pelindung kita? Matius. Bukan. Nama pelindung kita Santo Yohanes Penginjil. Itu gampang, Yohanes. Ya, gitu. Gampang kan ya? Yohanes. Santo Yohanes. Nah, Santo Yohanes ini adalah salah satu dari 4 pengarang Injil. Siapakah 4 pengarang Injil itu? Yohanes, Matius, Markus, dan Lukas. Yeay. Nah, kebetulan Santo pelindung kita ini adalah Santo Yohanes Penginjil. Ya. Santo Yohanes Penginjil ini dia adalah salah satu dari 12 muridnya Yesus. Yesus punya 12 rasul kan? Nah, salah satunya adalah Yohanes ini. Dia punya saudara satu lagi, makanya nama lengkapnya siapa? Ada yang tahu nggak? Yohanes anak Zebedeus. Wow, keren. Keren. Salah satu rasul yang lainnya ada juga bernama Yakobus anak Zebedeus. Yohanes anak Zebedeus dan Yakobus anak Zebedeus adalah bersaudara. Dan dua-duanya menjadi murid Yesus. Mereka menjadi anggota dari 12 rasul. Profesi mereka dulu sebetulnya apa? Gak tahu. Nggak tahu ya? Yang suka naik perahu itu bawa jala. Ngapain itu ya namanya ya? Nelayan. Kalau nelayan itu nangkap apa sih? Nangkap ikan. Nangkap ikan, bukan nangkap burung ya? Enggak. Enggak ya, nelayan bukan nangkap burung ya? Santo Yohanes Penginjil itu ada yang tahu nggak artinya apa? Yohanes itu artinya apa? Gak tahu. Nggak tahu. Yohanes itu dari bahasa Ibrani, tapi gampangnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah murid yang dikasihi Tuhan. Artinya Tuhan Yesus itu sayang banget sama Yohanes, Santo Yohanes Penginjil. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Rio, Alex, Elea, kalau jadi anak-anak mau disayang sama orang tua harus ngapain sih? Harus janji. Janji, dan kalau janji harus ditepati, ya kan? Terus apa lagi? Harus nurut nggak? Harus nurut nggak? Iya. Boleh nggak ngelawan sama orang tua? Tidak. Tidak boleh. Nah, itu juga salah satu alasannya kenapa Yohanes menjadi murid yang dikasihi Tuhan. Karena Yohanes itu begitu sayang sama gurunya, sama Tuhan Yesus, maka dia mengikuti perjalanan Tuhan Yesus semenjak dia bertemu dengan Tuhan Yesus di tepi danau sampai dengan wafatnya Tuhan Yesus di bawah kaki salib. Luar biasa ya perjalanan hidup Santo Yohanes ya. Dia setia mengikuti seluruh pengajaran Yesus di Galilea, bahkan sampai dengan ke Yerusalem ketika Yesus wafat di kayu salib. Yohanes ada di bawah kaki salib. Kita mengenal Santo Yohanes Penginjil sebagai salah satu murid yang sangat dekat dengan ibunya Tuhan Yesus. Siapa namanya ibunya Tuhan Bunda Yesus? Maria. Bunda Maria. Ini ada gambarannya ya Bunda Maria di sini ya. Iya. Lihat itu. Iya. Jadi dalam ceritanya ketika Yesus dipaku sebelum Yesus wafat, Yesus bilang kepada Santo Yohanes, inilah ibumu, dan kepada Bunda Maria dia bilang, Bunda Maria, inilah anakmu.
sehingga mereka menjadi sangat dekat, saling dukung mendukung. Ya, ketika sedih saling menghibur, ketika senang saling berbagi. Kita juga harus gitu. Kalau salah satu dari kita sedih, perlu kita hibur kan? Tapi kalau kita ada yang senang, kita berbagi kan? Iya. Iya, misalnya kalau lagi ada yang ulang tahun, mau nggak sih berbagi kegembiraan? Mau. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian sekarang nih, dari banyak ayat yang kita temuin di Injil Yohanes ya, Alex punya ayat favorit nggak, Alex? Ayat favorit. Apa ayat favoritnya? Nggak apa-apa, boleh dicari di handphone, Lex. Coba dibacain. Ayat pertama. Ayat pertama dari Injil Yohanes, apa itu? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini adalah tulisan awal ayat pertama yang ditulis di Injil Yohanes. Tahu nggak maksudnya kenapa? Nah, karena waktu itu ketika Injil ini ditulis, gereja, umat orang Kristen pertama itu sedang berusaha melawan sebuah pemikiran yang bisa merusak iman kita. Jadi ada orang-orang ya, jadi gereja tuh berusaha menjelaskan tentang iman kita secara masuk akal biar bisa diterima sama banyak orang. Tapi ada orang-orang yang menganggap Yesus itu bukan Tuhan, tapi hanya sekedar manusia yang mempunyai kekuatan super. Kan Yesus bukan superhero ya. Yesus itu kan Tuhan ya. Iya. Nah, disinilah makanya Yohanes menulis. Apa tadi, Lex? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, jadi kita mengimani bahwa sejak dari awal Yesus itu adalah Tuhan. Dia sudah bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa sebelum segala penciptaan. Jadi di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa, Lek? Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Oke, sekali lagi, Lek. Kesimpulannya apa, Lek? Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Beri tepuk tangan. Ya, adik-adik, jadi kita perlu berbahagia. Kenapa kita perlu berbahagia? Karena kita adalah orang Kristen dan kita mengimani kepada junjungan kita, yaitu Tuhan Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Oke, itu aja pagi ini. Kita tutup dengan doa yuk sebentar yuk. Kemuliaan. Alex bisa pimpin kemuliaan? Bisa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Rio, Elia, dan Alex sudah ngobrol-ngobrol kita pagi ini. Sampai jumpa pada kesempatan lain kali ya. Dadah.